niat baik saya melaporkan kekayaan saya secara jujur dan utuh lewat LHKPN dan SPT pajak dijadikan senjata untuk menuntut uang pengganti. Majelis Hakim yang mulia, setelah 5 bulan bersidang, tidak ada satupun bukti bahwa saya menerima keuntungan, baik uang maupun saham yang berkaitan dengan pengadaan Chromebook. Tidak ada laporan PPATK saya menerima sepeser pun uang atau saham dari kementerian, dari vendor laptop, dari reseller CDM, dari Google, dari PTGI maupun Goto. Tidak ada. Karena tidak ada bukti konkret keuntungan pribadi, saya begitu sedih dengan narasi baru yang disebarkan. White collar crime atau penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk korupsi yang kelihatan di permukaan. Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya maupun jaksa tidak mengerti modus tersebut. Karena jaksa sudah menyerah berargumentasi dengan bukti, yang tersisa hanya narasi kecurigaan. Saya kadang bingung, kalau benar saya merencanakan korupsi masif ini sejak awal, untuk apa saya mengundang kejaksaan untuk mendampingi proses pengadaan dari awal sampai akhir? Penting untuk diingat, yang hadir di ruang pengadaan saat PPK bertransaksi di e-katalog LKPP adalah kejaksaan, bukan saya. Kalau saya merencanakan korupsi, kenapa saya meminta BPKP mengaudit pengadaan Chromebook 2 kali? Kalau ada niat memanipulasi pengadaan, kenapa kementerian melaksanakan pengadaan lewat e-katalog LKPP, di mana kementerian tidak dapat mempengaruhi seleksi vendor maupun harga tayang? Koruptor macam apa yang akan mengundang 3 institusi eksternal untuk memeriksa hasil korupsinya? Dalam dakwaan, saya dituduh bersekongkol dengan terdakwa lainnya untuk meloloskan spesifikasi Chrome OS. Di mana bukti persekongkolan ini? Kedua terdakwa, Mulyad Shah dan Sri Wahyuningsih, adalah direktur, 2 level di bawah menteri. Saya tidak mengenal mereka. Pertama kali berbicara dengan mereka adalah di awal persidangan, yang mulia. Saya bahkan tidak pernah punya nomor HP mereka. Mereka mengaku tidak mengenal saya, tidak pernah berkomunikasi secara langsung, dan tidak pernah diajak meeting bersama. IBAM pun baru saya kenal setelah dilantik menjadi menteri. IBAM tidak ada kaitannya ke Google maupun ke Goto. Justru perusahaan IBAM sebelumnya, Bukalapak, adalah kompetitor dari Goto. Tapi fakta ini semua diabaikan oleh kejaksaan. JPU meyakini saya bersekongkol dengan mereka tanpa bukti chat, tanpa bukti meeting, tanpa bukti apapun. IBAM menyatakan bahwa dia diancam untuk memberikan kesaksian palsu saat tahap penyidikan. Dia diminta menyatakan bahwa saya memerintahkan dia untuk memilih Chrome OS. Tetapi IBAM menolak untuk bohong.
dan dia dijadikan tersangka 3 minggu kemudian. Walaupun banyak yang kecewa bahwa Ibam divonis bersalah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua majelis hakim, Hakim Eri Yusman dan Hakim Andi, yang telah memberikan Ibam keputusan bebas. Keputusan Ibam adalah momen historis bagi hukum tipikor. Belum pernah setahu saya ada kasus besar di mana ada dua, bukan satu, ada 2 dissenting opinion yang bertolak belakang dengan vonis. Dan saya berdoa bahwa 2 suara tersebut menjadi pertimbangan utama bagi hakim lainnya dalam keputusan saya dan keputusan banding Ibam. Yang mulia, banyak fakta yang sudah dibuktikan dengan dokumentasi yang kuat, tetapi diabaikan oleh JPU. Saya bukan pakar hukum, tetapi setahu saya, tujuan sidang itu adalah untuk mencari kebenaran. Apabila tim hukum sudah menjawab tuduhan dengan bukti yang kuat, bukankah seharusnya JPU menerima fakta itu? Atau paling tidak mengcounter argumen kami dengan bukti lainnya. Tapi hal itu tidak pernah terjadi.